Bayer Leverkusen tampaknya harus bersiap menghadapi kenyataan pahit pada musim panas mendatang. Kepergian pelatih utama mereka, Xabi Alonso. Pelatih muda asal Spanyol itu terus dikaitkan dengan Real Madrid, klub raksasa La Liga yang tengah bersiap menghadapi perubahan besar di kursi pelatih menyusul performa kurang meyakinkan musim ini. Carlo Ancelotti digambarkan akan meninggalkan Santiago Bernabeu untuk mencoba tantangan baru sebagai pelatih tim nasional Brasil. Keputusan itu membuka jalan bagi Alonso, sosok yang dianggap sebagai kandidat ideal untuk menggantikannya. Kecemerlangan Alonso mengantar Leverkusen tampil luar biasa sepanjang musim 2023-2024, termasuk menjuarai Bundesliga untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, menjadikannya buruan panas jumlah klub elit Eropa. Selain Real Madrid, nama Alonso juga disebut-sebut masuk dalam radar Bayern Munchen dan Liverpool. Pada musim panas tahun lalu, Leverkusen berhasil mempertahankan Alonso dengan kontrak hingga 2026. Namun, kali ini situasinya berbeda. Daya tarik untuk kembali ke Madrid, tempat di mana ia pernah bersinar sebagai pemain, terasa terlalu kuat untuk diabaikan. Leverkusen pun mulai realistis dan bergerak cepat dalam mengantisipasi potensi kepergiannya. Menurut laporan media Jerman Kickers, manajemen Bayer Leverkusen telah menetapkan kandidat utama sebagai pengganti Alonso, mantan pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda tersebut dinilai memiliki karakter, pengalaman, dan filosofi permainan yang cocok untuk melanjutkan proyek ambisius Leverkusen, baik di Bundesliga maupun Eropa. Ten Hag saat ini sedang menganggur setelah dipecat oleh Manchester United pada November 2024. Hubungan antara Ten Hag dan Leverkusen digambarkan sudah cukup intens, bahkan negosiasi disebut telah memasuki tahap lanjutan. Keputusan resmi mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Jejak Erik ten Hag dari Amsterdam ke Manchester United. Rekam jejak ten Hag cukup impresif. Bersama Ajax Amsterdam, ia sukses mengangkat klub Belanda itu ke level tertinggi Eropa. Prestasinya yang paling menonjol adalah membawa Ajax ke semifinal Liga Champions 2019, menyingkirkan klub-klub besar seperti Real Madrid dan Juventus. Selama periode 2018 hingga 2022, Ten Hag mempersembahkan 3 gelar Eredivisie dan 2 piala KNVB. Filosofinya yang mengedepankan penguasaan bola, pressing tinggi, serta pergerakan dinamis antar pemain membuat Ajax kembali diperhitungkan di Eropa. Petualangannya bersama Manchester United tak sepenuhnya yang sukses. Meski berhasil mempersembahkan Piala FA 2023-2024, ia dianggap gagal karena performa buruk di Premier League. United menurun drastis dari finish ketiga pada musim 2022-2023, jadi hanya posisi ke-8 di musim berikutnya. Bahkan sempat terdampar di posisi ke-14 sebelum akhirnya digantikan oleh Ruben Amorim. Berarti demikian, Leverkusen melihat sisi positif dari pengalaman Ten Hag. Ia terbukti mampu membangun tim dengan identitas permainan jelas dan mampu menghadapi tekanan tinggi dari media serta ekspektasi supporter. Koneksi Ten Hag dengan sepak bola Jerman. Alasan lain mengapa Ten Hag dianggap cocok menangani Leverkusen adalah pengalamannya di sepak bola Jerman. Ia pernah melatih tim cadangan Bayern Munchen 2, dan menjadi bagian dari staf Pep Guardiola pada periode 2013-2015. Memamerkan kultur sepak bola Jerman dan kedekatannya dengan pendekatan taktis Guardiola menjadi nilai tambah tersendiri. Ten Hag dikenal sebagai pelatih yang mengandalkan formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3 dengan pendekatan menyerang berbasis penguasaan bola.
Jika ia benar-benar menjadi pelatih Leverkusen, bisa dipastikan filosofi tersebut akan diadaptasi ke dalam skuad yang sudah dibentuk Alonso. Mewujudkan potensi skuad Leverkusen. Musim 2024-2025 menjadi bukti bahwa skuad Bayer Leverkusen memiliki kualitas yang luar biasa. Di lini depan, Patrick kembali menjadi mesin gol utama dengan torehan 19 gol dalam 23 penampilan Bundesliga. Di belakangnya, Florian Wirtz berperan sebagai otak permainan, mencetak 9 gol dan 10 assist, menjadikannya salah satu playmaker muda terbaik di Eropa. Di lini tengah, kombinasi antara Granit Xhaka dan Robert Andrich menawarkan keseimbangan antara kreativitas dan kekuatan bertahan. Di sisi kanan, Jeremy Frimpong tampil mengesankan dengan kecepatan dan penetrasi yang mematikan. Sementara di lini pertahanan, Jonathan Tah dan kiper Lukas Hradecky menjadi tembok kokoh yang menjaga konsistensi tim. Saat ini, Leverkusen berada di posisi kedua klasemen Bundesliga dengan 67 poin dari 31 pertandingan, terpaut 8 poin dari pemuncak klasemen Bayern Munchen. Meski peluang mempertahankan gelar semakin tipis, masa depan Leverkusen tetap terlihat cerah. Era baru yang menjanjikan. Jika Erik ten Hag resmi mengambil alih kursi pelatih, perubahan besar mungkin tak diperlukan. Ten Hag bisa melanjutkan fondasi yang telah dibangun Alonso sambil menyempurnakan struktur build up, koordinasi berasing, dan rotasi posisi yang dinamis. Formasi 4-2-3-1 akan memberi tempat ideal bagi Florian Wirtz sebagai playmaker di belakang Sing, sementara Frimpong dan Adli bisa mengisi sisi sayap yang lincah dan eksplosif. Gelandang seperti Xhaka dan Palacios bisa berperan sebagai double pivot yang menyeimbangkan antara serangan dan pertahanan. Fullback ofensif seperti Grimaldo dan Frimpong dapat dimanfaatkan dalam peran intercept fullback atau overlapping untuk memperluas opsi saat menguasai bola. Dengan filosofi menyerang, pendekatan taktis yang modern, dan skuad penuh talenta muda, Erik ten Hag memiliki semua alat untuk membawa Bayer Leverkusen ke level berikutnya. Era baru mungkin akan segera dimulai di Pay Arena, dan siapa tahu bisa jadi lebih cerah dari sebelumnya.